Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua MUI Kabupaten Jepara, Bapak-bapak dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, para Porkofimjam, Kecamatan Nalumsari, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para petinggi sekecamatan Nalumsari, para tokoh masyarakat dan para tokoh agama, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara siang hari ini dalam acara sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tema menebar optimisme ke arah Jepara yang lebih baik. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan. Tentu saja kesehatan jasmani dan rohani untuk berkumpul di sini bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian karena hari ini kebetulan ada acara Rakernas di mana kami semua jajaran Kejaksaan Negeri Jepara wajib hadir pada acara tersebut. Jadi tidak bisa juga ini diwakilkan karena kita semuanya harus berada untuk menyaksikan Vikon mengenai Rakernas tersebut. Jadi walaupun tidak hadir secara fisik, tetapi semoga walaupun ini berupa suatu rekaman yang diputar di Kecamatan Nalumsari ini, semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai pencegahan COVID-19, COVID-19 ini adalah suatu ancaman. Ancaman tidak hanya bagi negara kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena nyaris tidak ada negara yang bebas, negara yang tidak terjangkiti oleh COVID-19 ini. Semuanya terjangkiti. Dan memang semuanya sekarang sedang berperang menghadapi pandemi ini. Nah, yang harus diingat Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini perang kita bersama, karena dia adalah musuh bersama. Dia mengancam kehidupan kita bersama sehingga menjadi perang bersama. Kenapa demikian? Ini kita kaitkan dengan sistem pertahanan dari negara kita, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta. Rakyat semesta ini maksudnya adalah bahwa semua kita ini punya tanggung jawab. Pertahanan dan keamanan ini, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kita wajib membela negara kita dari segala ancaman, gangguan, dan hambatan apapun juga, itu semuanya kita wajib membelanya. Kita punya kewajiban membela negara dan mempertahankan negara ini. Itulah maksudnya pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta, karena semuanya punya kewajiban. Nah, apakah dengan harus memanggul senjata? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang ini untuk menghancurkan suatu negara itu, ya tidak perlu lagi dengan kekuatan militer seperti pada zaman dahulu. Kalau kita belajar sejarah di zaman dahulu ya Bapak Ibu sekalian, ada yang paling terkenal itu Alexander the Great, Alexander yang Agung. Nah, itu banyak sekali menaklukkan berbagai negara-negara, nah dengan kekuatan ekspansi dengan secara militer. Tetapi tidak untuk sekarang ini. Jadi untuk menghancurkan suatu negara itu cukup dihancurkan saja sendi-sendi kehidupannya, mulai dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum. Nah, ini dengan dihancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan itu, maka negara kita akan hancur. Nah, begitu pula dengan COVID-19 ini.
karena dia ini adalah ancaman bagi negara kita. Nah, jadi maka ini adalah perang bersama. Jadi penyebaran COVID ini adalah perang kita bersama. Kita semua bertanggung jawab untuk mengenyahkan virus ini dari negara kita pada khususnya dan umumnya untuk seluruh dunia. Jadi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja atau bukan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita berperang Bapak Ibu sekalian, berperang itu ya kita kan tentu harus tahu. Makanya setiap saya berbicara mengenai untuk bagaimana berperang lawan COVID ini, ya saya selalu mengutip ada seorang filosof ya, ahli militer Cina, Sun Tzu, yang katanya kalau berperang itu know your enemy, ketahuilah musuhmu. Nah, jadi karena ini berupa virus, nah maka kita harus paham dulu virus itu sifatnya seperti apa. Nah, untuk itulah makanya virus ini supaya dia tidak berkembang biak dan menular ke semuanya di antara kita ini, maka kita harus memutus rantai penyebarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi virus ini harus diputus rantai penyebarannya dengan apa? Dengan kita tidak berkerumun. Kemudian dengan apa lagi? Dengan memakai masker. Kemudian kita selalu menjaga kebersihan. Jadi kemana-mana kita jangan lupa membawa hand sanitizer itu. Jadi apapun juga tangan kita ini bebas dari bakteri, kuman atau virus apapun juga. Nah kemudian lagi untuk imun secara komunal terbentuk maka kita harus melakukan vaksinasi. Supaya memang dengan vaksinasi ini diharapkan kita kebal terhadap suatu virus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada berbagai kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita dengan melakukan protokol kesehatan, kemudian harus divaksinasi, lalu juga kemarin seperti ada PPKM darurat, itu tolong ditaati Bapak Ibu sekalian. Itu untuk kepentingan kita bersama. Karena ini adalah perang kita bersama. Jadi jangan lagi ada pikiran yang tidak baik. Karena tidak mungkin pemerintah akan menjerumuskan masyarakat dan rakyat, tidak mungkin. Yakinlah bahwa memang tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebarannya. Nah, tadi saya katakan ini berupa virus, jadi ini musuh kita bersama, jadi kita harus paham bagaimana cara mengatasinya. Nah, dengan prokes tadi. Jadi jangan lagi ada yang merasa tidak percaya atau tidak yakin dengan berbagai prokes yang sudah diminta diterapkan oleh pemerintah. Jangan lagi ada yang merasa tidak yakin dengan vaksinasi. Jangan termakan oleh berita-berita bohong ya atau hoax. Nah, seperti itu yang mengatakan bahwa vaksinasi itu akan membahayakan, kemudian juga akan membawa dampak yang tidak baik. Jangan percaya Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua di sini para Porkofimda juga semuanya sudah divaksinasi dan tidak apa-apa. Tidak ada rasa sakit sama sekali, itu tidak ada. Jadi apapun juga yang dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengenai dampak vaksin yang memang tidak baik bagi kesehatan dan dihubungkan dengan hal-hal yang memang tidak ada relevansinya dengan kesehatan, Bapak Ibu jangan percaya. Jadi mari kita dukung saja semua apa yang sudah dijadikan kebijakan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika dihubungkan untuk menebar optimisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini dalam masa pandemi, tetapi kita kan hidup harus terus berjalan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup ini senantiasa tetap menjadi lebih baik, senantiasa memang kita tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini. Nah, itu tadi saya katakan bahwa untuk menghancurkan negara tadi kan ada berbagai bidang aspek kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah makanya tadi saya katakan di bidang ideologi dan politik. Nah, ini kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak bersatu, nah ini kita akan
gampang dengan mudahnya kita diprovokasi, bahkan yang terburuk bisa ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah itu tujuannya. Tujuannya memang untuk memecah belah negara kita. Jadi jangan merasa bahwa setelah kita merdeka bertahun-tahun, itu tidak akan ada lagi ancaman bahwa negara kita ini tidak ada lagi yang akan menghancurkannya. Itu tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali agenda politik kekuatan asing yang memang mengharapkan kita hancur. Karena kenapa? Negara kita ini sejak zaman dahulu kala adalah negara yang letaknya sangat strategis, terletak di antara dua benua, dua samudra, dengan iklim tropis di Khatulistiwa, dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ada tambang, mulai dari tambang batu bara, nikel, bauksit, kemudian juga ada minyak, ada juga gas alam cair, ada emas. Nah, semuanya ada di negara kita ini. Kemudian juga hasil bumi, banyak sekali berbagai perkebunan, kebun sawit, kemudian juga kebun karet, ada juga berbagai macam hasil palawija. Nah, itu semuanya ini ada di negara kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya sejak zaman dahulu kala memang sudah banyak ingin menguasai negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau yang sudah pernah ke Benteng Portugis ya di Donorojo, tidak jauh dari sini ya Bapak Ibu. Nah, saya pertama kali ke sana itu sampai benar-benar berusaha memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang Portugis. Mereka sampai jauh-jauh datang ke negara kita ratusan tahun yang lalu. Sebelum Belanda datang, mereka sudah ke sana. Nah, untuk apa mereka jauh-jauh datang ke sana? Ya pasti tujuannya ingin menjadi bangsa yang memang mengekspansi bangsa kita, yang tujuannya untuk mendapatkan berbagai macam kekayaan tadi, kekayaan alam tadi. Ya kalau tidak, untuk apa dia datang ke sana? Saya waktu itu sampai memikirkan, loh ini kok ada ya bangsa petualang. Memang Portugis terkenal dengan bangsa yang dia berpetualang ke berbagai daerah yang lain, memang ke benua yang lain, hanya untuk memang mendapatkan hasil kekayaan alam yang lebih baik. Nah, kan tidak mungkin kalau tanpa tujuan. Nah, itulah kemudian ada beberapa bangsa asing lagi yang menguasai kita karena apa? Karena kekayaan alam tadi. Nah, setelah kita merdeka, masih memang ini menjadi yang percaya saja, tidak mungkin dijelaskan di sini, pastinya masih banyak yang memang pengen menguasai kita, tetapi tentu tidak dengan cara militer seperti tadi. Ya cukup hancurkan saja bagaimana ideologinya. Nah, kalau ideologi dan politik semua kita terpecah belah, bahkan sampai tingkat yang paling parah itu kalau sampai ingin memisahkan diri, nah itulah tujuannya. Nah, dengan memisahkan diri kita tidak ada artinya. Kalau sudah tercederai satu sama lain, kita tidak ada artinya. Nah, kita ini kuat karena kita bersatu dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi makanya jangan gampang terprovokasi oleh hal-hal yang akan memang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai perekonomian. Nah, perekonomian di sini, Bapak Ibu, kalau orang ekonominya memang sangat rendah atau secara ekonomi memang dia sangat lemah, itu biasanya akan berdampak kepada banyak hal, Bapak Ibu. Ya, mungkin anak-anak sudah tidak terurus lagi, anak-anak dibiarkan saja dengan pergaulan yang salah, ada yang kemudian ya menjadi terlibat tindak pidana dengan berbagai hal. Tindak pidananya ada yang narkoba, kemudian ada juga yang terlibat tawuran sampai membunuh satu sama lain, menganiaya satu sama lain, terlibat pencurian, putus sekolah. Nah, ini kan anak-anak generasi muda yang sebenarnya ini memang harus kita jaga bagaimana mereka mempunyai masa depan yang lebih baik. Tetapi dengan keadaan ekonomi rumah tangga orang tua yang memang ekonominya serba kekurangan, itu tadi biasanya anak-anak jadi terabaikan.
Nah, padahal anak-anak ini adalah harapan kita di masa yang akan datang. Karena bertahun-tahun kemudian, anak-anak inilah yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dia akan meneruskannya. Anak-anak ini bonus demografi, Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak yang seperti apa dulu? Anak-anak yang memang bisa menata kehidupan yang lebih baik, anak-anak yang inovatif, tangguh, kemudian mereka menjadi anak-anak yang mampu memimpin negara ini nantinya. Nah, itulah anak-anak yang memang dapat menjadi bonus demografi. Tetapi kalau anak-anak ini terlibat tindak pidana, kemudian juga mereka putus sekolah, bahkan juga mereka menikah dini, nah ini tidak bisa diharapkan. Ya sama saja kita dengan berbagai negara lain yang memang ada beberapa negara yang sekarang ini kebingungan tidak ada generasi penerusnya. Jadi jangan dikira semua negara ini banyak anak mudanya seperti di negara kita. Tidak semua negara, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa negara yang sampai sekarang ini justru mereka memang mengharapkan orang-orang lain datang ke negaranya, kemudian mempunyai penduduk, ya, mempunyai generasi muda untuk meneruskannya, karena mereka sih tidak punya. Nah, kalau kita tidak punya generasi muda seperti itu kan negara ini kan juga akan hancur keberlangsungannya, Bapak Ibu. Nah, tetapi walaupun banyak generasi muda, tetapi kalau generasi mudanya memang tidak berkualitas, nah itu juga yang tidak ada gunanya, malah akan menambah beban bagi kita semua. Jadi di sini mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama menjaga para generasi muda kita ini agar menjadi generasi muda yang memang mampu nanti akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bagi tetap berdirinya eksistensi NKRI ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ini ya di level kecamatan, kemudian di desa-desa yang paling paham, Bapak Ibu sudah paham ini sebenarnya potensi kecamatannya ini apa. Nah, itulah nanti yang dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, Bapak Ibu sekalian. Bila perlu dapat dilakukan ekspor sampai ke mancanegara. Karena di berbagai daerah ada juga yang tetap mereka melakukan produksi bahkan bisa diekspor ke mancanegara walaupun di masa pandemi. Nah, jadi tadi untuk meningkatkan perekonomian itu supaya nanti taraf kehidupan masyarakat lebih baik. Nah, ini tadi. Jadi tolong memang semuanya di sini dari Forkopimjam, kemudian para petinggi, kemudian juga beserta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya, memang yang paham nih sebenarnya ya apa yang bisa menjadi kelebihan dan yang bisa digali untuk meningkatkan perekonomian. Karena kan saya yakin semua kecamatan itu ada nilai lebihnya, kemudian juga ada sumber daya alamnya yang luar biasa. Nah, itu dikembangkan jadi ekonomi kreatif supaya tetap meningkatkan dan juga tetap bertahan. Ini ketahanan ekonomi ya, masyarakat dan ketahanan ekonomi tadi ya tentunya memang untuk tetap dapat hidup dengan layak, dengan hidup sejahtera walaupun di masa pandemi. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi ketahanan sosial dan budaya. Nah, untuk budaya tadi memang kita diharapkan harus senantiasa memegang berbagai adat istiadat kita, karena memang ini banyak hal-hal baik yang terkandung di dalamnya. Dan selain itu, budaya di sini kan juga dapat meningkatkan pariwisata. Jadi dengan keindahan alam tadi di masing-masing daerah, ini semuanya keindahan alam di setiap daerah ini tidak ada yang tidak indah, Bapak Ibu sekalian, semuanya punya kelebihan. Nah, seperti di Jepara, Jepara ini kan punya garis pantai yang panjang, kemudian juga ada gunung, walaupun berbagi dengan 2 kabupaten yang lain ya, kabupaten tetangga kita. Kemudian juga ada kepulauan, malah jarang-jarang kabupaten yang ada kepulauan, nah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kebudayaan tadi, nah ini juga bisa meningkatkan sektor pariwisata tadi dengan kekayaan alamnya yang indah. Nah, ini juga pastinya ya seperti di lagu dengan Mas Jepara ya, Jepara supaya tetap mendunia ini kan.
Nah, juga dengan ukirannya, kain tenun terosonya, nah seperti itu. Nah, ini memang juga bisa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di bidang hukum. Nah, di bidang hukum di sini, masyarakat yang tidak punya kesadaran hukum yang tinggi atau bahkan yang rendah, nah ini tadi saya katakan mereka sangat rentan untuk kemudian terlibat permasalahan hukum. Nah, kemudian yang penting lagi, kita mesti mempunyai kontrol sosial yang kuat, Bapak Ibu sekalian, terhadap lingkungan kita. Apalagi ini menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, biasanya ada berbagai hal kejahatan bisa terjadi. Ya, minum-minuman keras, kemudian narkoba yang memang sebelum tidak ada Nataru pun juga memang tetap banyak seperti itu. Nah, apalagi Natal dan Tahun Baru yang mungkin pencurian, ada juga nanti yang tidak boleh kita lupakan, bisa juga ini kejahatan-kejahatan yang memang bisa mengguncang persatuan kesatuan, seperti misalnya keamanan negara juga diguncangkan, misalnya kejahatan terorisme. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya menjelang Nataru ini memang tingkat kewaspadaan juga mesti tetap dijaga. Nah, apapun juga Bapak dan Ibu sekalian harus dipahami bahwa banyak sekali tingkat kejahatan yang terjadi karena masyarakat kurang kontrol sosial terhadap lingkungannya. Jadi kejahatan itu bisa terjadi karena ada suatu kesempatan. Nah, kurangnya kontrol sosial tadi akan bisa menyebabkan kejahatan itu terjadi. Nah, jadi di sini mohon Bapak Ibu sekalian yang memang paling dekat ini ke masyarakat di daerahnya, di desanya masing-masing ini yang paling dekat dengan akar rumputnya nih. Nah, jadi memang dihimbau warga masyarakat untuk lebih waspada, untuk senantiasa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan agar kejahatan itu bisa dihilangkan sama sekali atau diminimalisir. Nah, kemudian terkait tadi dengan pengetahuan mengenai hukum untuk kesadaran hukum masyarakat. Nah, memang kami selain selama ini ada jaksa menyapa di radio, kemudian ada juga jaksa masuk sekolah. Nah, baru-baru ini sudah di launching ada gerai pelayanan kepada masyarakat, itu merupakan suatu gerai Kejaksaan Negeri Jepara yang terdapat di Mall Pelayanan Publik di Pemda. Nah, itu masyarakat bisa datang ke sana, silakan bertanya tentang berbagai masalah hukum kepada petugas-petugas yang ditempatkan di gerai tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bertanya baik secara lisan ataupun juga dengan memberikan suatu surat tertulis dan nanti akan kami jawab Bapak Ibu sekalian. Apapun juga silakan ditanyakan karena memang penting sekali masyarakat paham dan sadar mengenai segala ketentuan yang berlaku, ataupun mungkin mereka mempunyai suatu permasalahan hukum yang memang mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, dan itu bisa bertanya kepada kami, dan itu gratis Bapak Ibu sekalian, tidak sepeser pun dipungut biaya. Nah, itu memang suatu bentuk tugas kami pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa paham mengenai berbagai hal tentang peraturan hukum yang berlaku, atau membantu masyarakat jika memang mereka mempunyai masalah-masalah di bidang hukum tapi mereka belum paham mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, jadi bisa datang ke sana. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami bahwa COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Jadi ini adalah perang kita bersama, karena kita punya kewajiban untuk membela negara kita, mencintai negara kita, dan kita punya kewajiban untuk mempertahankan negara kita ini di berbagai bidang kehidupan nirmiliter atau non-militer, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, kemudian juga hukum. Nah, ini memang dan ekonomi tentunya. Nah, ini jadi dengan kewajiban-kewajiban ini itu kita sudah kalau kita menjaganya itu berarti kita sudah membela negara kita.
Jadi bela negara itu pada intinya adalah semua orang berbuat dengan sebaik-baiknya terhadap tugas mereka. Jadi ibu-ibu yang baik, jadi ayah-ayah yang baik, jadi guru-guru yang baik, jadi pelajar-pelajar yang baik, mahasiswa-mahasiswa yang baik. Seperti kami sebagai aparat kejaksaan yang baik itu sudah bela negara semuanya. Jadi pada intinya bela negara adalah kewajiban kita semua, dan bela negara itu tidak harus hanya mengangkat senjata, tetapi juga dengan menjalankan apapun juga profesi kita dengan baik, itu sudah bela negara. Dan kita memang harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian juga meningkatkan ekonomi kreativitas masyarakat, menjaga generasi muda supaya bisa nanti menjadi generasi muda yang dapat mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan, menjaga ketahanan sosial dan budaya untuk meningkatkan pariwisata, juga untuk meningkatkan perekonomian, kemudian tentunya menjadi masyarakat yang punya kesadaran dan punya kepekaan terhadap lingkungan untuk mencegah kejahatan. Jadi jadilah masyarakat yang memang sadar akan hukum. Nah, dengan demikian kita dapat, mudah-mudahan dengan hal ini kita laksanakan, kita bisa tetap optimis dalam masa pandemi ini, tentu saja untuk membangun Kabupaten Jepara yang lebih baik pada khususnya dan NKRI pada umumnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.